tadi tapi tidak ada formasinya, nanti kita akan masukkan ke dalam mekanisme paruh waktu. Termasuk guru ya Bu? Iya, semuanya. Jadi gini, kan memang dari 34 kementerian menjadi 48 kementerian tentunya yang itu kan sebenarnya fungsi pemerintah kan sudah jelas ya di undang-undang pemerintah. Jadi yang dipecah itu kan fungsi-fungsi pemerintahan. Nah, di setiap instansi pemerintah sudah ada pengampunya. Jadi pengampu ini tentunya yang akan kita serahkan ke kepada kementerian-kementerian yang baru. Jadi misalnya fungsi hukum, misalnya yang dulu memang yang menangani hukum di Kementerian Hukum, dia akan pindah. Yang menangani imigrasi dengan pemasyarakatan, dia akan pindah ke kementerian itu gitu. Jadi pegawainya akan mengikuti seperti itu gitu. Jadi mengerti masalah CPNS kita baru menyelesaikan kemarin begitu ya. Nanti formasinya pun kan masih formasi yang lama, nanti kita sesuaikan gitu. Jadi biar kementerian bergerak dulu ya, bekerja dulu. Kuota 2025 CPNS apakah akan jadi lebih banyak dengan ini? Nanti kita lihat dulu, kan mereka harus melakukan peta jabatan lagi, peta kebutuhan jabatan harus dilihat lagi. Jadi kan kita mulai dari awal lagi nih, karena kan hasil kemarin yang untuk yang CPNS yang 200 berapa itu saya lupa, 200 sekian itu 200 ribu lebih itu kan berdasarkan kementerian-kementerian yang lama. Nah, ini kan sekarang kita sedang petakan lagi, nanti mereka pun untuk kementerian-kementerian yang baru harus membuat pemetaan. Kayak misalnya tadi saya kasih contoh, misalnya Kementerian Hukum dan HAM dibagi 3 kan, ada kementerian itu kan dulu sempat mengajukan formasi. Nanti kalau misalnya formasinya dulu mengajukan untuk imigrasi, ya nanti kita akan masukkan ke imigrasi. Kalau memang kita formasinya untuk Dirjen Perundang-undangan yang memang pindah ke sana, ya kita akan kasihkan ke Dirjen Perundang-undangan gitu. Nah, nanti setelah mereka masuk, kita wajibkan untuk membuat peta jabatan lagi, peta kebutuhan jabatan lagi gitu. Baru kita hitung. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk apakah kita akan buka. Kalau mereka mengatakan, oh kami cukup, ya sudah kita tidak akan buka. Oh kami masih membutuhkan, nanti kita buka begitu. Ya, hari ini kan mulai hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan itu kan pengumuman untuk seleksi P3K yang periode pertama kan sudah berlangsung gitu. Ada imbauan khusus terhadap para pelamar. Periode pertama apa periode pertama? Kan sudah tinggal tes kan? Enggak, maksudnya yang periode pertama pengumuman hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan gitu. Imbauannya untuk mereka yang lulus dan tidak lulus. Ya tentunya kan ini kan salah satu komitmen kami ya di dalam menyelesaikan non ASN yang terdata di BKN. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 20 sebenarnya dinyatakan bahwa tahun depan sudah tidak diperbolehkan lagi instansi pemerintah. Jadi memang kita ingin menyelesaikan. Setelah itu kan nanti kita akan tentunya kalau memang kita membutuhkan P3K ya kita akan buka secara umum dan mereka akan berkompetisi ya. Tetapi ini kan memang kita menyelesaikan yang kemarin terdata di ASN. Jadi kepada teman-teman ya memang kalau memang sudah sesuai dengan formasinya dan sesuai dengan Mas Edinya formasi kemudian latar belakang pendidikan ya nanti kita begitu umumkan dan mereka akan mendapatkan NIP dan lain sebagainya. Itu sih. Kalau yang belum lulus untuk periode pertama ini kita kan buka komik kedua karena sepanjang dia ada terdata di BKN tentunya dia bisa mengikuti tahap 2 ya, karena memang komitmen kita itu adalah menyelesaikan yang 1,7 yang terdaftar di BKN. Kemudian yang kemarin TMS dan sebagainya kan sudah kita buka nanti untuk yang periode kedua gitu. Yang teman-teman dari P3K yang kemarin saya tertarik kepada CPNS kan kemarin udah masuk ke CPNS kan dia nggak bisa masuk tuh. Nah sekarang kita silahkan kalau memang mau masuk ke P3K gitu. Oke, kita buka karena komitmennya memang betul-betul ingin menyelesaikan 1,7. Tapi memang formasi yang diusulkan ke kami dari instansi itu tidak 1,7, tapi bukan sekitar 1.017.000. Jadi memang misinya memang 1,7. Jadi kita sudah menyediakan 1,7, tetapi memang yang diusulkan ke kami kan kita nggak bisa yang mengusulkan kan dari instansinya pemerintah karena kebutuhan dari instansi masing-masing ternyata mereka mengusulkan tidak sejumlah yang di dalam datanya. Nah, kepada para non ASN yang terdata tadi tapi tidak ada formasinya nanti kita akan masukkan ke dalam mekanisme paruh waktu.
Termasuk guru ya Bu? Iya semuanya. Termasuk guru ya Bu? Iya semuanya. Termasuk guru ya Bu? Iya semuanya. Gitu. Kalau memang tidak ada formasinya, tapi dia masuk data ASN, maka dia akan kita masukkan ke dalam paruh waktu. Makanya kemarin saya mengeluarkan surat itu supaya instansi pemerintah untuk sementara waktu untuk tetap menyediakan anggaran untuk mereka yang. Ya, baru saja kita dengar wawancara khusus Ibu Rini, Menteri Menpan RB, yang telah menyatakan bahwa pengumuman hari ini memang sesuai dengan rencana dan mekanisme seleksi P3K di tahun 2025 ya, bagi rekan-rekan yang memang tidak dapat diakomodir dikarenakan formasi dan lain sebagainya. Dan tadi jelas kita dengar bahwa beliau mengatakan untuk guru ini tetap akan diskemakan ke dalam paruh waktu. Meskipun ini berbeda dengan pernyataan Ibu Nur Suryani yang menyatakan bahwa untuk guru tidak ada paruh waktu. Kita akan tunggu ya kebijakan sebenarnya nanti bagaimana terhadap rekan-rekan P3K guru. Baik rekan-rekan semua, pengumuman P3K tahap 1 2024 ini sedang ditunggu jutaan pelamar honorer ya, yang sudah pun mengikuti seleksi P3K tahap 1. Memang kita lihat belum ada satupun instansi yang secara resmi pada tanggal 24 ini sudah mengumumkan sampai detik ini. Nah, di sini kita akan menambahkan informasi dari salah satu Pemda berkaitan dengan pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1, yaitu di pemerintah Kabupaten Gayo Lues ya, tahun 2024. Nah, di sini informasinya dapat kita simak bahwa untuk di Gayo Lues sendiri ini ada pengumuman berkaitan dengan P3K 2024 tahap 1 ya, sudah disampaikan. Namun kita baca di sini bahwa adanya penundaan ya pengumuman hasil seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Gayo Lues. Bagaimana informasinya bahwa menindaklanjuti pengumuman panitia instansi nomor 15 tanggal 29 November tentang seleksi P3K di Kabupaten Gayo Lues, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa ujian seleksi P3K di pemerintah Gayo Lues sudah pun dilaksanakan pada tanggal 4 Desember pada titik lokasi kantor regional 6 Medan ya, pada tanggal 14 sampai 15 Desember, yaitu di Hotel Gayo Aceh ya, Hotel Metro Gayo Hotel, yaitu Aceh Tengah. Kemudian pengumuman terkait hasil seleksi P3K ini seharusnya diumumkan pada tanggal 24 hari ini. Ini akan ditunda dalam beberapa waktu hari ke depan. Penundaan pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K dikarenakan adanya laporan yang disampaikan oleh peserta terhadap peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, sehingga panitia seleksi instansi perlu menindaklanjuti beberapa laporan tersebut guna menjamin akuntabilitas secara proses seleksi berlangsung. Panitia seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan peserta pada tahap apapun dan atau akan memberhentikan status kepegawaian P3K apabila di kemudian hari terbukti memberikan data, informasi, dokumen dan keterangan yang tidak dapat diterima atau dipertanggungjawabkan kebenarannya serta terlibat dalam kegiatan pencaloan ya dan pelanggaran ketentuan dalam proses seleksi. Pelamar diharapkan aktif memantau dan memahami secara detail setiap perkembangan informasi di Kabupaten Gayo Lues dan dapat berkoordinasi dengan media informasi di BKPSDM Gayo Lues untuk informasi selanjutnya. Kesalahan dan keterlambatan dalam memahami informasi ini bukan tanggung jawab dari BKPSDM tapi tanggung jawab dari peserta itu sendiri. Nah, ini informasi yang kita dapatkan dari salah satu Pemda yang memang secara resmi menyampaikan di laman portal BKD masing-masing. Namun untuk secara resmi pengumuman seleksi P3K berkaitan dengan kelulusan ya, ini kita belum dapatkan dan kita masih akan mengupdate informasi apabila nanti akan kita dapati informasi pengumuman secara resmi. Dan silakan rekan-rekan tulis di kolom komentar jika di daerah rekan-rekan sudah ada yang mengumumkan informasi ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.